Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring datangnya musim hujan pada periode ini, di belahan bumi utara udah semakin banyak hujan. Di tempat saya aja udah hujan 3 kali dalam seminggu. Ini adalah hal yang anugerah terbesar bagi kita sebagai petani kelapa sawit, di mana tanaman kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah yang cukup besar. Tapi semoga terkelola air yang harusnya menjadi hal yang akan menguntungkan bagi kita, jangan sampai menjadi musibah. Pertanyaan yang muncul pada banyak hal itu adalah bagaimana pemupukan ketika musim penghujan tiba ini, Pak Bendi. Apakah harus kayak pupuk atau tidak? Maka izinkan The Brunel memberikan sebuah gambaran bagi para petani semuanya ketika mau memupuk tanaman kelapa sawit. Hal ini sering sekali The Brunel sampaikan kepada sahabat-sahabat The Brunel semuanya, bicara tentang pemupukan supaya pupuk yang kita berikan bisa terserap sempurna bagi tanaman kelapa sawit. Bahwa kalau kita ngomongin pupuk, selain urutan yang dilakukan, terkadang kita pada jadwalnya kok tidak sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, kita mau pupuk Korea ataupun KCL kok kering kerontang. Nah, sekarang ada hujan nih Pak Pendi. Bagaimana ini? Jadi ketika melakukan pemupukan di musim penghujan, maka pastikan bahwa lahan kita tidak boleh becek ataupun basah. Becek ataupun basah yang mengakibatkan bahwa perakaran tidak dalam kondisi sempurna untuk menyerap unsur hara yang ada. Bahkan cenderung kalau dalam kondisi becek ataupun basah, dimasukin urea, KCL, iserit ataupun dia yang memiliki senyawa garam, kekentalan larutan ini akan sangat berpengaruh terhadap perakaran. Maka tidak boleh dalam kondisi yang basah ataupun becek. Basah itu dalam artian adalah terendam, bukan basah yang lembab. Jadi kita pupuk yang terbaik itu dalam kondisi yang lembab. Sehingga dengan kondisi yang lembab, pupuk akan mudah bereaksi. Karena bahwa tanaman kelapa sawit itu bisa menyerap unsur hara dengan catatan bahwa dia harus larut dulu. Lah ini sudah saatnya. Minimal ada satu hujan deras, lahan kita itu lahan itu lembab, sudah bisa kita pupuk. Dengan catatan sahabat The Brunel adalah tetap mengikuti urutan pupuk yang telah diberikan sahabat The Brunel semuanya. Nah, kalau mau memulainya, apakah banyak pertanyaan yang muncul juga, Pak ini di musim penghujan ini apa boleh mau dolomit? Saya bilang boleh saja, nggak ada masalah. Mau pupuk Korea boleh nggak apa-apa, ini boleh. Akan tetapi beberapa petani yang kemarin cerita sama The Brunel, saya sampaikan di musim penghujan ini yang menjadi faktor pembatas penyerapan unsur hara itu sendiri adalah bahwa aliran permukaan yang akan kemungkinan membawa daerahnya miring tanpa teras, kemudian tidak ada penghalangnya, udah miring gini, penyusunan pelepahnya juga lurus saja. Ini juga menjadi hal yang tidak tepat, sehingga begitu dipupuk alirannya deras, dia akan membawa partikel pupuk atau partikel tanah atau mencuci di dalam tanah yang kita miliki. Jadi kalau kita pandangan The Brunel bicara tentang hujan, maka nggak usah bingung-bingung sahabat The Brunel, pupuk aja. Yang penting jangan mau pupuk di saat hujan, itu tidak tepat. Karena kalau pupuk saat hujan, pasti pupuk kita juga mesti akan basah. Mau pupuk yang basah sama dengan mau pupuk tanpa ada penyebaran yang sempurna. Kalau misalnya penyebaran tidak sempurna, ya ini juga akan bermasalah. Lebih bagus hujan turun dulu, berhenti, kita pupukkan, itu baru betul. Atau habis dipupuk merata, hujan itu juga betul. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, Pak Pendi, kalau misalnya habis mupuk hujan deras bagaimana? Ya saya bilang alhamdulillah, nggak ada masalah. Kunci dari pemupukan hujan deras yang tidak boleh adalah sekali lagi aliran permukaannya. Permukaan misalnya hujan deras, air permukaannya ada dan dia nanti akan aliran permukaan itu air mengumpul jadi satu dan dia akan mengalir, yang ini kemungkinan akan membawa pupuk kita yang mungkin membawa tanah yang sudah mengikat pupuk yang mungkin, atau malah menguras membawa pupuk, membawa tanah, membawa atau mencuci unsur hara yang ada. Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Nah, jadi kalau hujan itu ya berkah, saya sampaikan. Jadi kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Pak ini kalau misalnya di sebagian daerah lain belum ada hujan, tapi kalau lahan saya itu gambut tapi agak lembab, boleh ya boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting bahwa di dalam musim penghujan ini kita harus melihat ritme hujannya.
Kalau seandainya sudah saatnya memperbaiki, kemarin ada yang dari Kalimantan Selatan baru memberi lahan misalnya, lahannya miring, saya bilang Mas harus dirubah susunan pelepahnya. Jadi kalau ketika kita musim penghujan itu lahannya miring seperti ini, kemudian susunan pelepahnya malah lurus-lurus ke atas sana, ya air akan mudah, akan kencang sekali. Tapi kalau dia misalnya dia miring, kemudian ada aliran permukaan, kemudian kita tabrakkan ke tumpukan pelepah, ya akan terhambat di tumpukan pelepah. Dimana bahwa tumpukan pelepah ini merupakan salah satu hal yang penting karena bahwa dia adalah daerah yang lembab dan memungkinkan akar seratnya ada di situ. Itu. Jadi boleh-boleh saja. Apakah ada pupuk-pupuk yang tidak boleh dipupukkan di musim penghujan? Jawabannya nggak ada. Boleh semua. Yang penting tidak dalam kondisi yang hujan. Kalau kita istilahkan di dalam sebuah perusahaan sendiri sudah diecer pupuknya hujan, kumpulkan pupuknya. Tidak boleh ditebar. Kalau ditebar pupuknya menggumpal, justru nanti malah gumpalan-gumpalan. Jadi penyerapannya tidak malah sempurna. Tepat dosisnya nggak dapat itu. Karena boleh lagi di dalam proses pemupukan kelapa sawit selain ada 5T, tapi ada dua tepat harus setiap partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah ya harus terjadi. Kemudian setiap pokok mendapatkan dosis yang sama juga harus terjadi. Ini yang menjadi faktor penting di dalam pemupukan di musim penghujan. Jangan sampai pemupukan yang kita lakukan justru malah tidak baik bagi tanaman kelapa sawit. Karena memang mestinya gini. Apakah Bapak ini hujan deras tadi malam, apakah boleh mupuk? Selalu saya tanyakan bagaimana kondisi tanahnya, Pak. Kalau tanahnya lembab boleh, tapi kalau tergenang nggak boleh, Mas. Karena beberapa kasus misalnya pemupukan di gambut misalnya, katanya bahwa urea itu setelah memupuk urea kok jadi kuning, ya bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena tanahnya malah becek dengan adanya urea, dengan larutan urea larut di dalam becek-becek itu, maka kekentalan di dalam larutan itu akan naik dan dia akan menarik akan menarik air yang ada di dalam perakaran itu sendiri dan sangat tidak baik bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga di musim penghujan sekali lagi memupuk nggak ada masalah selama tidak terkena air hujan langsung yang nanti akan berkaitan dengan kondisi pupuk itu sendiri. Sehingga mari kita pupuk dengan ini mulai berkah ini. Dan satu lagi, alhamdulillah di bulan Juli ini sudah mulai hujan, potensi kematangan buah juga akan semakin naik, sudah semakin naik, dan yang paling penting kematangan juga naik ini. Dan periode Juli sampai Desember bagi produktivitas tanaman kelapa sawit biasa pada kondisi 55-60% dibandingkan 55-60% dari produksi setahun. Jadi sahabat Brol yang mungkin masih bertanya-tanya produksi tanaman kelapa sawit bagaimana, dari Januari sampai Juni itu produktivitasnya 45% sampai 40-50%, di Juli sampai Desember itu adalah 55-60%. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.